Basuki Cahayapurnama atau Ahok digadang-gadangkan akan menggantikan posisi Nike Widiawati dengan menduduki posisi Direktur Utama atau Dirut Pertamina. Sinyal itu diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir ketika memantau seleksi tim U17 di Persija Training Ground Depok pada Sabtu 22 Juli 2023. Menurut dia, Ahok adalah salah satu nama yang dipertimbangkan untuk naik ke posisi Direktur Utama Pertamina. Ahok sendiri merupakan salah satu sosok yang kontroversial di Indonesia. Perjalanan hidupnya penuh liku. Ia pernah melakoni sejumlah peran di antaranya pengusaha, politisi, hingga narapidana. Lalu, seperti apakah sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Apakah ia kompeten untuk menjadi dirut perusahaan minyak plat merah tersebut? Berikut ulasannya. Rekam jejak Basuki Cahayapurnama. Ahok merupakan sarjana teknik geologi lulusan Universitas Trisakti Jakarta. Ketika lulus, ia memutuskan jejak ayahnya untuk menjadi pengusaha. Dan pada 1989, Ahok pulang kampung ke halamannya di Belitung dan mendirikan CV Panda, sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan. 2 tahun menjalankan usaha, Ahok kembali ke Jakarta untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang S2, yakni di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia, bidang manajemen keuangan. Ahok kemudian bekerja di PT Simaksindo Primadia Jakarta setelah lulus S2. Perusahaan itu diketahui bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Kembali ke Belitung, setelah berkarir di Jakarta pada 1992, Ahok kembali ke Belitung untuk mengembangkan usaha di kampung halamannya. Ia lalu mendirikan PT Nurinda Eka Persada yang merupakan perusahaan yang dipersiapkan untuk membangun pabrik gravel pack sands atau GPS pada 1995. Namun ternyata pabrik Ahok ditutup pemerintah pada 1995 karena ada oknum Kementerian Kehutanan yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di tambang miliknya. Diduga ada kong kali kong dengan tambang lain yang berusaha meluluskan izin dengan cara mengorbankan tambang milik Ahok yang telah memiliki izin resmi. Ahok terpukul dengan penutupan perusahaan tambang miliknya. Namun peristiwa itulah yang pada akhirnya membuat dirinya ingin menjadi pejabat. Terjun ke politik. Pada 2004, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB yang ketika itu dipimpin Dr. Syahrir. Sosoknya sukses terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada periode 2004 sampai 2009. Di sanalah ia menunjukkan konsistensinya dalam menilak korupsi. Salah satunya dengan menolak uang perjalanan dinas fiktif, Ahok juga dikenal sebagai satu-satunya anggota dewan yang sering menemui warga. 7 bulan menjadi anggota DPRD, Ahok lalu maju sebagai calon Bupati Belitung Timur pada 2005. Ia berhasil meraih posisi itu setelah mengantongi 37,13% suara. Ketika menjadi Bupati Beltim, Ahok membenahi banyak hal di birokrasi, mulai dari sistem keuangan, jaminan sosial dan kesehatan hingga kebijakan sekolah gratis. Kesuksesan itulah yang mendorong untuknya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada 2006. Namun akhirnya ia gagal. Kegagalan itu tak menyurutkan untuk tetap berkiprah di dunia politik. Pada 2009, ia berhasil melenggang ke DPR RI dari Partai Golkar. Ahok kemudian mulai membuat gebrakan di Senayan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya melalui website pribadinya. Di antaranya soal kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang. Menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI. Belum selesai masa jabatannya di DPR RI pada 2012, Ahok maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo. Pasangan Jokowi Ahok pun menang dan berhasil memimpin Jakarta dan melakukan sejumlah gebrakan. Ia lalu naik menjadi gubernur DKI Jakarta ketika Jokowi menang di Pilpres 2014 dan menjadi Presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai wakilnya. Tersandung kasus penistaan agama. Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang dia sampaikan ketika melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Gelombang protes terjadi di mana-mana dan menuntut agar Ahok dipenjara, hingga akhirnya ia kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Di tahun yang sama, Ahok divonis bersalah dalam kasus penistaan agama. Ia lalu dihukum 2 tahun penjara sejak 9 Mei 2017. Ahok lalu bebas bersyarat pada 24 Januari 2019. Setelah itu, ia aktif membuat video untuk ditayangkan di akun media sosialnya. Hingga akhirnya ia dipercaya untuk duduk di kursi Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak 25 November 2019.